Halo guys, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul analisis penyebab kembalinya erupsi Gunung Sinabung pada tahun 2010. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama dari saya, Axel Paul Jufri Ihsan dengan NIM 101221107. Saya perkenalkan, nama saya Sofi Farah Firdausi dengan akhir NIM 095. Saya Angelika Gracia Melalu dengan akhiran NIM 097. Saya Regina Angela Gusti dengan akhiran NIM 099. Saya Hamdan Satria Erlangga dengan akhiran NIM 105. Saya Noviano Yubratitya dengan akhiran NIM 101. Dan yang terakhir saya Risa Satya Jeri Petri dengan akhiran NIM 103. Berikut adalah outline dari kelompok kami. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada metodologi, ketiga ada hasil dan pembahasan mengenai karakteristik magma dan erupsi, dan klasifikasi jenis erupsi. Kemudian untuk yang keempat ada potensi bahaya dan sumber daya. Kemudian kelima ada kesimpulan. Selanjutnya yaitu metode konseptual yang menjelaskan pemicu aktivitas gunung api oleh gempa bumi tektonik. Yang pertama, mengaktifkan patahan, yaitu karena adanya proses sesar, jadi patahan itu timbul lagi gitu. Yang kedua, patahan terbuka dan mengisi rekahan, yaitu magmanya akan naik pada rekahan tersebut. Yang ketiga, magma naik ke permukaan melalui rekahan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik erupsi. Jadi berdasarkan pada karakteristiknya, erupsi gunung api Sinabung cenderung masuk ke dalam kategori vulkanian. Apakah itu vulkanian? Jadi erupsi vulkanian adalah erupsi yang ditandai oleh letusan yang kuat dan eksplosif dengan material vulkanik yang dapat mencapai ketinggian ribuan meter di atas puncak gunung api. Letusan ini terjadi karena adanya tekanan gas yang sangat tinggi di dalam magma, sehingga material vulkanik dikeluarkan dengan kecepatan yang tinggi dan membentuk awan panas yang sangat berbahaya. Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi sejak tahun 2010 hingga sekarang menunjukkan ciri-ciri erupsi vulkanian tersebut, dengan letusan periodik yang diikuti oleh aliran lava dan awan panas yang meluncur ke lembah di sekitarnya. Baik, seperti yang terlihat pada slide tersebut, Vulcanian Eruption Index pada Gunung Api Sinabung berada pada kriteria ketiga. Adalah karakteristik magma dari Gunung Sinabung. Yang pertama ada magma basaltik. Magma basaltik ini berasal dari batuan beku ekstrusif apanitik yang terbentuk dari pendinginan cepat lava dengan viskositas yang rendah. Dan viskositasnya ini kaya akan magnesium dan besi. Dan dia itu rendah karena memiliki kandungan silika berkisar dari 45% sampai dengan 52%. Nah, aliran lavanya akan bergerak cepat dan menyebar ke area yang lebih luas. Berikut saya akan menjelaskan tentang karakteristik erupsi Gunung Sinabung yang menghasilkan yang pertama dalam skala besar, yaitu endapan abu ini terdapat 50 meter dari lubang baru di puncak. Tidak ada indikasi material juvenil. Seluruh material batuannya telah teralterasi. Yang berikut adalah skala dalam mikroskopik. Endapan abu ini menunjukkan gelas kubahan, kuarsa, alunit, anhidrit, dan kaolinit. Mineral-mineral ini menunjukkan kontribusi freatik yang mencerminkan sistem hidrotermal secara mendalam. Berikut adalah erupsi eksplosif. Kenapa dibilang eksplosif? Karena ketika terjadinya erupsi biasa disertai dengan ledakan yang kuat, pembentukan kolom asap dan abu yang tinggi, serta adanya aliran piroklastik. Letusan eksplosif pada Gunung Api Sinabung dapat menghasilkan kolom asap dan abu. Kolom asap dan abu yang tinggi. Berikut serta mengeluarkan aliran piroklastik yang dapat menuruni lereng gunung hingga mencapai jarak yang cukup jauh. Selanjutnya adalah erupsi freatik. Nah, erupsi freatik ini biasanya disebabkan oleh adanya dorongan magma dari dapur magma yang dangkal dan disertai dengan gempa vulkanik.
yang akan mengakibatkan si magmanya itu nanti dia kontak dengan air. Nah, erupsi freatik ini biasanya menghasilkan gas yang diiringi oleh material abu dan piroklastik lainnya. Nah, magma hasil dari erupsi freatik ini punya ciri khas, yaitu sebagian besar biasanya terdiri dari gas dan uap air karena adanya magma yang kontak dengan air. Oke, selanjutnya ini adalah potensi bahaya dan sumber daya. Bisa kita lihat pada slide ini bahwa awan panas guguran dari Gunung Api Sinabung itu membawa batuan yang merupakan hasil dari lava pijar yang berpotensi terjadi meliputi sektor dari arah selatan hingga timur hingga tenggara dalam radius 4-5 km. Untuk sebaran material erupsinya berukuran abu bisa terbawa lebih jauh oleh arah mata angin tergantung seberapa kecepatan arah mata anginnya. Selanjutnya itu adalah lahar berpotensi terjadi di lembah-lembah sungai yang berhulu di Gunung Sinabung, terutama akibat curah hujan yang tinggi. Bisa dilihat pada gambar ini merupakan adalah radius dari persebaran guguran vulkanik dari Gunung Sinabung tersebut. Next slide. Oke, selanjutnya ini adalah pengaruh letusan Gunung Sinabung terhadap sistem panas bumi di Tinggi Raja Simalungan, di mana setelah kita melakukan pemodelan FMA diterapkan untuk mengetahui pengaruh erupsi Gunung Sinabung dan panas bumi di daerah Tinggi Raja tersebut. Untuk model konseptualnya ini membuktikan bahwa muncul mata air panas yang berdekatan dengan gawir sesar normal dan membentuk pola sirkulasi fluida yang memungkinkan membangun anomali termal. Yang selanjutnya itu puncak zona reservoir, di mana berada pada kedalaman sekitar 500 meter berdasarkan kompilasi gravitasi terpadu. Prospek panas bumi yang diberikan berada pada lokasi anomali gaya gravitasi residual yang rendah berasosiasi dengan zona rengkahan dan zona nilai anomali residual tipe sedang terkait lokasi di D yang telah ditampilkan pada gambar tersebut. Dari materi-materi yang sudah disebutkan tadi, kesimpulannya adalah aktivitas Gunung Api Sinabung saat ini ditandai dengan letusan freatik yang terjadi pada Juli hingga September 2010 setelah beratus-ratus tahun tidak aktif. Selanjutnya, terjadinya aktivitas vulkanik ini disebabkan kemungkinan besar oleh peningkatan mikro dari renggangan ekstensional yang berorientasi perpendikular atau tegak lurus terhadap patahan lokal yang melintasi Gunung Api Sinabung, sehingga memulai kenaikan magma dan gempa vulkanik ke Bali pada tahun 2010. Letusan Gunung Api Sinabung pada tahun 2010 dan beberapa tahun terakhir merupakan jenis erupsi freatik yang menghasilkan kolom asap dan abu setinggi ribuan meter di atas puncak gunung serta mengeluarkan aliran piroklastik yang dapat menuruni lereng gunung hingga mencapai jarak yang cukup jauh oleh hujan yang lebat. Hasil es deposit terdistribusi ke sisi tenggara dan timur gunung berapi, mengandung SiO2 yang relatif rendah sekitar 45-52% yang merupakan jenis magma basaltik. Di dalam juga tergantung gelas ubahan, kuarsa, alunit, anhidrit, dan kaolinit. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Thank you. Presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Next.